Kedekatan Tommy Winata dengan tentara sudah dimulai saat remaja. Pada 1970-an, Tommy mulai akrab dengan kalangan militer sejak dipercaya membangun kantor Koramil di Singkawang, Kalimantan Barat. Sejak saat itu, Tommy mulai banyak mengerjakan proyek militer, dari membangun barak, sekolah tentara, hingga memasok kebutuhan tentara di berbagai daerah. Hal ini pula yang kemudian membuat Tommy akrab dengan banyak perwira tinggi TNI, seperti Jenderal Edi Sudrajat hingga Jenderal TB Silalahi. Edi Sudrajat merupakan tokoh militer yang pernah menjabat sebagai KSAD, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan. Sementara TB Silalahi merupakan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di masa Orde Baru dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era SBY. Persekutuan Tommy dengan angkatan bersenjata berlanjut saat dirinya diminta membantu Bank Propelat milik ABRI yang berada di ambang kebangkrutan. Bank Propelat sendiri awalnya dimiliki oleh Yayasan Siliwangi. Sayangnya, bank ini mengalami kesulitan finansial dan terancam ditutup pada 1986. Tommy Winata dan rekannya, Sugianto Kusuma alias Aguan, kemudian mengakuisisi bank ini dan mendapatkan 60% saham. Sementara 40% sisanya dimiliki oleh yayasan milik ABRI bernama Yayasan Kartika Eka Paksi. Bank Propelat kemudian berganti nama menjadi Bank Artagraha pada 1989. Tidak hanya memiliki Bank Artagraha, Tommy kemudian juga membeli dua bank lain, yaitu Bank Arta Prima pada 1997 dan Bank Interpasifik pada 2003. Bank-bank ini kemudian dimerger menjadi Bank Artagraha Internasional. Selepas berkutat dengan bisnis perbankan, Tommy mulai melebarkan sayap bisnisnya di sektor properti. Pada 1990-an, Tommy yang berkongsi dengan yayasan militer mulai mengambil alih pengolahan Hotel Borobudur, membangun kawasan hiburan di Kepulauan Seribu dan Bali, hingga membangun mega proyek kawasan SCBD di Jakarta. Meski sukses membangun gedung pencakar langit di Jakarta, proyek-proyek Tommy juga beberapa kali mendapat perlawanan dari masyarakat. Pada 2012, PT Tirta Wahana Bali Internasional, anak usaha Artagraha, merencanakan proyek reklamasi dan pembangunan fasilitas mewah di kawasan Teluk Benoa senilai 30 triliun. Proyek fantastis ini ditolak oleh masyarakat Bali karena dianggap bisa merusak lingkungan. Protes dan perang urat syaraf antara masyarakat dan pemerintah yang berlangsung selama bertahun-tahun itu akhirnya membuat proyek ini mandek sampai sekarang. Konflik hampir serupa terjadi di Pulau Rempang pada 2023. Bentrok antara aparat dan masyarakat terjadi saat pemerintah berencana memuluskan proyek strategis nasional pembangunan pabrik kaca kerjasama antara pemerintah dengan Singgi Group, perusahaan asal Tiongkok, dengan nilai investasi triliunan rupiah. Proyek ini mendapat penolakan dari warga setempat karena akan menggusur kampung-kampung mereka. Hak pengelolaan lahan di kawasan tersebut dimiliki oleh PT Makmur Elok Graha, anak usaha Artagraha Group milik Tommy Winata sejak 2004. Awalnya, perusahaan Tommy ini diberi wewenang untuk mengelola Pulau Rempang sebagai kawasan pariwisata terpadu. Namun, rencananya terkendala akibat adanya indikasi korupsi pada 2007. Tommy sempat diperiksa Mabes Polri sebagai saksi dan menjadikan proyek ini terkatung-katung selama 16 tahun. Perusahaan Tommy juga pernah terlibat dalam mega proyek pembangunan jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Proyek besar yang mulai digarap serius di pemerintahan SBY ini kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Jokowi. Di masa krisis ekonomi hingga keruntuhan Orde Baru, bisnis Tommy tetap melaju dengan pesat hingga merambah ke sektor industri ekstraktif. Perusahaan milik Tommy pernah berencana berinvestasi di sektor perkebunan sawit dan pertambangan marmer di Morowali, Sulawesi Tengah pada 2003. Selain itu, Tommy juga pernah mendirikan perusahaan timah bernama PT Refinet Bangkatin atau PT RBT melalui Artagraha Network. Perusahaan ini menambang timah di Kepulauan Bangka Belitung sejak 2007 dan pernah menjadi salah satu produsen timah terbesar di Indonesia. Namun, pada 2016, Tommy memutuskan untuk menghentikan bisnis timahnya demi menjaga dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Selepas itu, PT RBT dikelola oleh pihak lain dan kini bermasalah dalam dugaan kasus korupsi. Harvey Mois, salah satu pemegang saham PT RBT, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komoditas timah. Komitmen Tommy dalam gerakan sosial dan pelestarian lingkungan dilakukan lewat Artagraha Peduli. Yayasan ini mengolah kawasan konservasi harimau Sumatera di Lampung dan menggandeng Cristiano Ronaldo dalam pelestarian mangrove di Bali pada 2013. Meski saat ini tak lagi berkongsi dengan yayasan militer, Tommy tetap menjalin hubungan dekat dengan para petinggi TNI. Beberapa di antaranya pernah menduduki jabatan penting di perusahaannya, seperti Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang pernah menjadi komisaris utama Bank Artagraha dan Letjen TNI Gigi Syahnakri yang menjabat sebagai komisaris utama Bank Artagraha Internasional. Kedekatan Tommy juga terjalin dengan Hendro Priyono, Kepala BIN periode 2001-2004.
Arta Graha milik Tommy pernah menjadi agen tunggal pemegang merek Kia, PT Kia Mobil Indonesia. Hendro Priyono menjabat sebagai presiden komisaris, sementara anak